Saya percaya kesan pertama itu punya andil besar dalam berbagai hal, baik dalam sebuah hubungan maupun dalam urusan bisnis. Ini semua tergantung tentang bagaimana kita ingin meninggalkan kesan. Semakin baik, kita akan semakin membekas di benak seseorang. Pada awalnya, saya mendirikan toko kopi tuku pada tahun 2015 karena saya ingin melakukan diversifikasi usaha. Kebetulan, usaha pertama saya dan tempat tinggal saya berada di Cipete Raya. Dan lebih kebetulan lagi, saya mendapatkan sebuah kios kecil yang bisa saya gunakan untuk toko kopi tuku. Disitulah awal dari langkah segala impian saya akan industri kopi di Indonesia dimulai. Jadi setiap bulannya kami selalu muter store tuku untuk ketemu sama tetangga-tetangga, untuk ketemu sama barista-barista, untuk mencari tahu dalam sebulan itu kopinya bagaimana naik turunnya, rasanya seperti apa, dan kami dokumentasikan. Lalu kami pun selalu mencoba untuk bertanya kepada tim marketing tuku tentang feedback dari tetangga terhadap produk-produk di tuku. Nah, dari dua hal itu kami mencoba ramukan untuk mengkoreksi produksi kami di roastery. Ada alasannya kenapa saya lebih senang dengan deskripsi toko kopi. Sejak awal, saya kalau ditanya apa itu tuku, saya menjawabnya tempat menjual biji kopi, bubuk kopi, alat kopi, dan minuman kopi. Karena misi saya hanya ingin mengenalkan dan meningkatkan konsumsi kopi Indonesia melalui tetangga sekitar toko kopi tuku. Kemudian, saya sengaja membuat kursi dan area kerja dibuat cukup dekat dan berhadapan, dengan harapan kita semua akan terjadi interaksi. Dari situ saya bisa mengenalkan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya yang mungkin mereka juga merupakan tetangga. Saya senang sekali jika toko kopi ini bisa menyambungkan silaturahmi dan membangun ruang berbincang yang hangat antara tetangga sekitar. Saya menikmati sekali proses kopi susu tetangga terbentuk. Setelah berbulan-bulan diskusi dan eksplorasi yang kami lakukan bersama dengan para tetangga. Kita hanya mencari rasa yang sederhana, yang memberikan kesan menyenangkan, yang bisa dibeli berkali-kali setiap hari, namun dengan harga terjangkau. Bahkan, es kopi susu tetangga yang saat ini menjadi tren pun terdapat kontribusi tetangga Cipete juga dalam pembentukan rasanya. Kami senang dan bangga sekali bisa menjalankan usaha kami beriringan dengan konsumen kami. Saya beruntung sekali membuka usaha pertama toko kopi tuku di Cipete Raya. Saya mendapatkan tetangga yang dapat mengajarkan kami membuat kopi, mengingatkan kami akan rasa yang enak seperti apa, pelayanan yang ramah seperti apa, dan sebagainya. Mereka secara aktif memberi berbagai masukan dalam setiap perkembangan produk dan pelayanan toko kopi tuku. Hal ini benar-benar tidak bisa kami lupakan, merasakan obrolan hangat bersama para tetangga tuku. Seraya membuat kopi bersama, menyelipkan cerita keseharian mereka yang tanpa disadari mengantarkan kami berada di titik saat ini. Kami membuktikan sendiri, hal sederhana seperti es kopi susu saja bisa memberikan dampak baik seperti sekarang. Saatnya mencari dampak baik lainnya. Dampak lingkungan bisnis merupakan salah satu hal yang menjadi topik, baik di internal maupun bersama dengan tetangga tuku. Kami sadar, segala bentuk usaha ada dampak lingkungannya. Namun, untuk menjaga dampak tidak meluas, alangkah lebih baiknya kami bisa membuat rutinitas baru bersama tetangga tuku yang dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Hal-hal seperti program tumbler, pilah sampah, daur ulang limbah, diet plastik, semua ini barulah inisiasi awal kami. Semoga kami bisa segera menemukan gerakan bersama yang dampaknya bisa lebih besar lagi. Pada akhirnya kami sadar, kami sebenarnya tidak pernah bercita-cita jadi yang terbaik. Dikenal dan meninggalkan kesan yang baik ternyata sudah sangat membahagiakan. Kenapa? Saat jadi yang terbaik, benar kami akan menerima pujian. Benar kami akan jadi bahan pembicaraan.
Tapi kalau saya sadari, semua yang kami terima terdengar cuma sementara dan bisa jadi alasan kami lengah. Lain hal saat dikenal sebagai sosok yang baik. Kami akan mendapatkan perhatian, senantiasa diingatkan, dan menerima kembali kebaikan yang kami bagikan di hari kemudian. Baik datang dari tetangga atau dari lingkungan. Kebaikan yang kami bagikan inilah yang selalu coba kami sampaikan sebagai kesan kepada semua pelanggan. Berharap hubungan antara kami, tetangga, dan lingkungan bukan hanya sekedar hubungan transaksi antara penjual dan pembeli atau produsen dan si penyedia hasil bumi. Kami ingin jalan bertiga, kami difasilitasi oleh lingkungan, senantiasa diajari oleh pelanggan. Kami menyediakan kopi dan bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan dari usaha ini. Setelah lingkungan berbaik hati, tetangga setia menyemangati, harusnya tidak ada alasan untuk kami berkeras hati dan menyombongkan diri. Entah akan sampai kapan, mudah-mudahan usaha ini akan selalu dihujani oleh banyak kebaikan. Saya, Andano Prasetyo dari Toko Kopi Tuku, berkomitmen akan selalu berbagi kebaikan kepada semua pelanggan dan lingkungan.